Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Alhamdulillah. Gimana, apa kabar Pak Dwi? Sehat? Sinyal hati penuh? Iya, lagi kurang baik ya. Ya mudah-mudahan segera dicas ya, biar penuh ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya mungkin akan mulai aja. Ini saya sedang mempersiapkan dari tadi. Pada kesempatan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 November, minggu pertama di bulan November ini kita semua Allah kasih kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir, insya Allah semua hadir, semua mahasiswa-mahasiswi semester 1 ini dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi pendidikan agama Islam untuk MKDU 4221. Ini pertemuan kita yang keempat berarti ya. Pertemuan kita yang keempat, jadi pada minggu ini belum ada TTM 2, belum ada tugas. Tapi insya Allah nanti di akhir pembahasan seperti biasa kita akan ada satu diskusi, kemudian ada kuis. Semua itu tetap kita berikan semata untuk mendorong para mahasiswa supaya tetap menelaah modul yang sudah diberikan, mengkaji ulang, mungkin mungkin bisa berdiskusi di antara kita. Gitu. Nah, sebelum saya masuk pada materi, saya kemarin sempat membuka LMS itu. Ternyata di sesi 1 ya, sesi 1 saya lihat itu masih ada 2 mahasiswa yang belum mengisi di kolom diskusi maupun kuis. Saya nggak tahu apakah mahasiswa tersebut sebenarnya tercatat sebagai mahasiswa aktif di kelas kita ini atau tidak. Yang pertama ada, kalau nggak salah namanya Ibu Nining Erisusan ya. Ada di kelas ini? Oh, sudah keluar. Oh ya. Baik, kalau berarti kan saya dapat informasi kalau beliau memang tidak bersama kita lagi. Kemudian yang kedua Bapak Ujang Wijaya. Pak Ujang Wijaya ada bersama kita? Belum hadir ya, tapi aktif ya di kelas ini ya. Oh iya. Baik, sepertinya saya menduga bukan tidak mengerjakan karena beberapa kasus yang saya juga mengikuti ya diskusi di chat WA gitu. Ternyata memang LMS masih menghadapi kendala apakah di sistemnya maupun di usernya. Usernya itu ya kita, tutor, mahasiswa, selaku user kadang belum mengetahui dengan baik bagaimana menggunakan aplikasi tersebut secara baik dan benar. Salah satu contoh saya beberapa hari terakhir kan mendapat informasi dari teman-teman ada beberapa yang sudah mengaku submit TTM 1, tapi ternyata kok tidak masuk Pak, masih draft, belum submitted gitu ya.
Nah, setelah ditelusuri, ternyata belum menuntaskan langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalnya itu kan tombol paling bawah itu ada apa ya kalimatnya kalau nggak salah submit assignment ya. Kalau nggak salah ada tombol submit assignment itu di paling bawah itu mungkin tidak diklik oleh yang bersangkutan sehingga jawaban Bapak dan Ibu belum tersubmit ke LMS. Akhirnya masih dibaca sebagai draft itu, belum dibaca sebagai belum dikirim gitu ya. Sudah dikerjakan tapi belum dikirim ke tutor. Nah, ini mungkin jadi catatan kita bersama ke depan. Jadi ketika mengirimkan tugas, itu kadang LMS-nya memang perlu dilirik dan dilihat sampai batas paling bawah. Masih ada tombol yang harus diklik nggak di bawah gitu ya. Dilihat sampai bawah. Khawatir masih belum tuntas sampai bawah, ternyata Bapak sudah merasa, Bapak Ibu udah mengerjakan, ternyata masih ada langkah yang harus disempurnakan. Baik, itu sebagai pendahuluan, informasi pendahuluan. Pada sesi keempat ini kita akan berbicara tentang hukum. Nah, hukum ini tentu masih ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa hukum ini menjadi salah satu komponen terbentuknya sebuah masyarakat, gitu ya. Ada pergaulan, kemudian supaya tidak terjadi friksi, nggak terjadi gesekan, nggak terjadi bentrokan, nggak terjadi chaos di antara masyarakat. Maka yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan adalah hukum, norma atau nilai yang disepakati bersama untuk dilaksanakan di komunitas tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hukum itu. Hukum dalam perspektif agama Islam biasanya juga disebut dengan hukum atau syariat gitu ya. Bapak dan Ibu, secara definisi hukum itu kalau kita melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum itu ya ada suara yang bocor. Tolong di mute ya. Silakan Bapak dan Ibu cek dulu mic-nya sudah di mute atau tidak supaya tidak bocor ya suara. Baik, saya kembali pada pembahasan tentang hukum bahwa kalau kita melihat KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada beberapa definisi tentang hukum di situ. Ada yang mendefinisikan peraturan sebagai sebuah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ya. Kemudian ada pula yang mendefinisikan hukum sebagai sebuah undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ada juga definisi tentang hukum sebagai patokan atau kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Dan terakhir ada definisi tentang hukum bahwa hukum itu adalah sebuah keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan vonis. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang hukum Islam dalam konteks masyarakat Islam, dalam konteks kehidupan Islami, maka dari keempat definisi hukum itu yang paling tepat untuk memaknai hukum Islam adalah undang-undang. Ya, definisi kedua yaitu undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur muamalah antar umat, antar individu atau antar umat, antar individu dalam masyarakat muslim. Nah, siapa yang membuat undang-undang ini? Siapa yang membuat peraturan ini? Tentu undang-undang dan peraturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks
hukum Islam dalam konteks kehidupan umat Islam. Baik, saya lanjutkan. Maka hukum syariat sebagai hukum dalam masyarakat Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari pembuat syariat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menuntut agar dilakukan suatu perintah atau ditinggalkan. Jadi tuntutannya ada dua dari hukum itu. Menuntut untuk melakukan suatu perintah atau meninggalkan suatu perbuatan. Atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Nah, atau yang memberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkannya. Jadi maaf, ada 3 ya, berarti bukan ada 2. Jadi hukum itu, hukum syariat itu, apakah memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua, memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan sesuatu, itu yang kedua. Dan yang ketiga, memberikan pilihan kepada umat Islam untuk mengerjakan sesuatu itu atau meninggalkannya. Nah, itulah pengertian hukum syariat. Jadi seperangkat aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia, tentu berhubungan dengan perbuatan manusia. Nah, syariat itu enggak mengatur kehidupan di luar manusia, enggak mengatur kehidupan malaikat, enggak mengatur kehidupan jin, enggak mengatur kehidupan setan, khusus mengatur kehidupan atau perbuatan umat manusia. Ya, yang menuntut 3 hal, menuntut untuk melakukan perintah, meninggalkan perbuatan meninggalkan suatu perbuatan atau memberikan pilihan kepadanya untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, dari ketiga tuntutan itu, maka kita bisa melihat secara global hukum dalam Islam itu tentu Bapak Ibu udah tahu gitu ya. Dalam syariat Islam itu hukum dikenal ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh gitu. Nah, dari kelima aspek hukum ini, dari kelima hukum ini, wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh itu, kita bisa melihat wajib itu apa yang dituntut dari ketiga jenis tuntutan itu. Yaitu menuntut untuk dilaksanakan. Karena definisi wajib adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Artinya yang dituntut adalah melaksanakan, gitu ya. Melaksanakan perintah itu wajib. Yang kedua, sunnah. Secara definitif sunnah dalam syariat Islam itu bisa didefinisikan kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Gitu ya. Ini juga menuntut dilaksanakan. Menuntut untuk dilaksanakan, karena melaksanakan lebih baik daripada tidak melaksanakan. Nah, yang ketiga, haram. Secara syariah bisa didefinisikan bahwa haram itu kalau simpelnya, kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, ini menuntut untuk ditinggalkan. Harus ditinggalkan kalau sudah haram itu. Yang dituntut dari kita adalah meninggalkan sesuatu yang haram itu, yang dihukumi haram. Kemudian yang keempat yaitu mubah. Mubah itu simpelnya kalau dikerjakan tidak mendapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Nah, itu mubah. Jadi kita diberikan pilihan, dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Pilihan. Yang terakhir makruh. Makruh itu kalau dikerjakan kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, jadi ini juga memberikan pilihan kepada umat manusia. Hanya ada 3 dari kelima hukum ini.
hanya ada 3 tuntutan. Kalau bisa diringkas, yang pertama adalah tuntutan untuk melaksanakan, yaitu yang terdapat pada hukum wajib dan sunnah. Kemudian yang jenis tuntutan kedua, tuntutan untuk meninggalkan, yang terdapat pada jenis hukum haram. Kemudian tuntutan yang ketiga, yang memberikan pilihan, mau mengerjakan atau meninggalkan, yang terdapat pada hukum mubah dan makruh. Bapak dan Ibu, kita akan coba bedah masing-masing hukum gitu ya, dari aspek hukum Islam syariat gitu. Wajib adalah suatu perbuatan, tadi saya sempat singgung simpelnya, tapi beberapa tokoh, beberapa ulama mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Ya, kurang lebih sama ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu dihukumi wajib? Nah, kalau kita merujuk pada salah satu sumber hukum Islam yang paling utama, yaitu Al-Quran maupun hadis, itu salah satu sumber hukum Islam. Yakni Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, maka hukum wajib itu bisa kita lihat indikatornya dengan pada 2 indikator. Ada 2 indikator yang mengindikasikan sesuatu itu dihukumi wajib. Yang pertama, dalam teks atau dalam naskah, dalam nas Al-Quran itu mengandung kata yang menunjukkan keharusan untuk dikerjakan. Ya. Ada isyarat bahwa ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini harus dikerjakan. Meskipun kata-katanya bukan wajib. Misalnya di dalam ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat bicara tentang hukum apa? Tentang puasa. Ya. Ada enggak di dalam ayat ini yang ada kalimat wajib tidak di dalam ayat ini? Di mana kata wajibnya? Ya, kutiba bukan bermakna wajib secara harfiah kan? Ya, secara harfiah kata kutiba ini bukan makna wajabah gitu. Bukan makna wajabah, tapi kalau secara harfiah kutiba bermakna telah dituliskan atas kalian. Nah, karena udah dituliskan ini kemudian ada indikasi bahwa berpuasa itu hukumnya wajib. Dari mana? Ya karena udah dicatat oleh Allah, udah dituliskan atas kalian. Nah, dari mana kita tahu? Ya para ulama, para ahli tafsir, kemudian para ulama kemudian menginterpretasikan, menafsirkan kata kutibah yang asalnya bermakna telah dicatat itu dengan makna ujibah gitu ya, diwajibkan dengan makna ujibah gitu. Ya, padahal tidak ada kata-kata wajib ya di situ ya, tapi mengandung kata yang menunjukkan keharusan untuk dikerjakan. Nah, itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, di dalam nas Al-Quran maupun hadis ada kata perintah yang tegas. Katanya kata perintah gitu. Kata perintah dalam bahasa Arab itu disebut fi'il amr. Kalau yang belajar bahasa Arab, insya Allah udah paham betul tentang fi'il amr ini. Contoh di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Apa kata perintah di dalam ayat ini? Ati Allahnya, itu kata perintah gitu. Jadi di dalam kaidah usul fiqh itu ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah itu wajib dilaksanakan. Ya, apakah itu perintah Allah terhadap hambanya? Apakah itu perintah atasan kepada bawahannya? Apakah itu perintah orang tua terhadap anaknya? Apakah itu perintah tutor kepada mahasiswanya? Apakah itu perintah seorang kakak kepada adiknya? Asal hukum setiap perintah itu adalah wajib. Maka kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata perintah, maka hukum yang terkandung di dalam ayat itu, hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada qarinah yang menjelaskan bahwa sesuatu yang terdapat di dalam ayat tersebut tidak lagi wajib. Qarinah itu apa? Qarinah itu petunjuk yang menyatakan bahwa ayat tersebut tidak wajib. Petunjuknya dari mana? Bisa dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dari ayat lain di surah yang lain yang menjelaskan, oh ini ada ayat yang lain. Di ayat pertama Allah menyampaikan bahwa ini begini dengan menggunakan kalimat kata perintah, berarti hukumnya wajib. Tapi di ayat lain dinyatakan bahwa ini begini yang tidak menunjukkan kewajiban. Oh, berarti dapat disimpulkan bahwa kata perintah di firman Allah yang pertama itu hukumnya bukanlah wajib. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjutkan. Nah, berdasarkan objek hukum siapa? Siapa yang menjadi objek hukum Islam? Manusia, ya. Nah, kalau dilihat berdasarkan objek hukumnya, maka hukum wajib ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah. Wajib ain ini simpelnya semua orang, wajib individu, masing-masing orang. Masing-masing orang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, yang sudah akil, ya, itu wajib itu. Jadi persyaratan seseorang dibebani sebuah hukum wajib itu ada, dia harus pertama harus Muslim, jelas ya, harus beragama Islam. Maka dia mukallaf. Maka dia mukallaf dengan hukum Islam. Yang kedua, dia baligh. Baligh itu berarti sudah mencapai usia baligh. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan datang bulan gitu ya. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah seorang manusia itu sudah memasuki masa baligh. Nah, kalau sudah baligh maka dia mukallaf. Mukallaf artinya dia sudah segala perbuatannya menjadi tanggung jawab pribadi dia. Kalau ada sesuatu yang diwajibkan bagi dia, dia wajib ain untuk melaksanakan. Sholat lah misalnya, dia wajib ain. Orang tuanya sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada atas perbuatan dia, gitu. Tidak bebankan kepada orang tuanya. Kalau dia melakukan sebuah kejahatan, bukan lagi salah siapa-siapa, sudah menjadi tanggung jawab dia. Nah, itu baligh. Yang ketiga, akil, tentu berakal. Ya, berakal. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa rufi al-qalam an thalath, anin naim hatta yastaikid. Ya. Jadi pena malaikat diangkat dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya orang yang tidur nggak berakal. Maka apapun yang dilakukan orang ketika sedang tidur, kalau itu melanggar hukum, itu tidak dibebani aspek hukum, tidak dikenai hukuman gitu ya. Misalnya sedang tidur, kemudian tidak sadar dia kemudian membunuh orang di sebelahnya misalnya, maka dia dalam hukum Islam tidak dikenakan hukum kisos karena dia sedang tidur, tidak sadar, tidak berakal.
Orang gila membuka aurat di sepanjang jalan, dia tidak berdosa karena dia tidak berakal. Nah, jadi itu persyaratan yang melekat dalam aspek hukumnya ya. Nah, wajib ain kembali kepada persoalan, wajib ain itu adalah wajib individu. Semuanya wajib mengerjakan. Kalau misalnya perintah Allah memerintahkan untuk sholat, untuk berzakat, untuk berpuasa, itu wajib ain. Nggak boleh ada yang mengatakan dalam satu keluarga, bapak aja ya yang puasa, istri anak nggak usah dulu gitu misalnya. Sudah cukup diwakili, nggak bisa. Nah, itu wajib ain. Setiap orang, setiap jiwa diwajibkan. Nah, kebalikannya adalah wajib kifayah. Ya, kalau wajib kifayah ini simpelnya adalah yang penting ada yang melakukan. Selama ada yang melakukan, maka yang lain gugur dari dosa. Tapi kalau sampai nggak ada seorang pun yang melakukan, ya satu masyarakat itu dia akan berdosa. Contohnya, ada orang meninggal karena COVID misalnya ya. Na'udzubillah min dzalik. Orang meninggal karena terinfeksi COVID-19. Kemudian karena rasa takut, maka orang sekampung itu nggak ada yang mau melaksanakan kewajiban kifayahnya. Mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolatkan, mengkuburkan. Itu nggak ada seorang pun yang mau. Takut katanya, takut tertular. Nah kalau itu tidak dilakukan, maka sekampung itu berdosa. Karena nggak ada yang mewakili. Ya makanya kita juga harus berterima kasih kepada para tenaga medis yang sudah melaksanakan salah satu kewajiban kifayah di aspek mulai dimandikan, dikafani, kemudian disolati sampai dikuburkan, dilaksanakan berdasarkan prosedur COVID oleh mereka. Nah ini terlepas dari apakah tata caranya sudah benar atau tidak gitu ya, kan kita pernah nonton mungkin Bapak Ibu di media sosial itu ada yang petugas medis sedang menyalati jenazah, tapi tata cara menyalatinya kok sama dengan sholat fardu 5 waktu gitu misalnya. Wah, apakah dia tidak pernah belajar tata cara sholat jenazah gitu. Ya terlepas dari benar tidaknya, tapi bicara tentang kewajiban kifayah, berarti sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain sudah terbebaskan. Itu pembagian hukum wajib berdasarkan objek hukumnya. Jadi hanya ada dibagi menjadi dua, wajib ain dan wajib kifayah. Kita masuk pada hukum yang kedua, yaitu sunnah. Sunnah itu dalam hukum fikih juga ada istilah lain, tapi kita lebih sering mendengar istilah sunnah daripada istilah lain ini. Istilah lain dimaksud adalah mandub. Sunnah atau mandub, tapi kita lebih sering mendengar sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sunnah adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seseorang, maka orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya itu tidak akan mendapatkan dosa. Ya, lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Nah, bicara tentang indikator. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang indikator wajib. Dari mana sih kita tahu bahwa ayat ini atau hadis ini bisa kita ambil kesimpulan hukum wajib. Begitu pula dalam hukum sunnah. Kita harus tahu dari mana sebuah teks Al-Quran maupun teks hadis kita bisa menyimpulkan bahwa yang terkandung dalam ayat dan hadis ini hukumnya sunnah. Ada dua indikator yang bisa kita jadikan pegangan. Yang pertama, di dalam hadis jelas menunjukkan kesunnahannya, yaitu menggunakan kata sunnah gitu ya. Yang ataupun perubahan bentuknya, misalnya menggunakan fi'il madi sannah gitu. Sannah ya sunnu atau menggunakan kata sunnah itu sendiri bentuk masdarnya, yaitu udah jelas-jelas, secara tegas menggunakan kata sunnah atau mandub gitu ya. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua berupa kalimat perintah tetapi ada
petunjuk, ada qarinah. Tadi saya singgung, ada kalimat perintah. Padahal dalam kaidah usul fiqh setiap perintah itu hukumnya wajib. Nah, kalau kalimat perintah berarti ini wajib. Nah, tetapi ada qarinah lain, ada ayat lain, ada hadis yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan ayat itu misalnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kalimat perintah dalam ayat tersebut hukumnya bukan wajib. Menjadi turun satu tingkat, menjadi sunnah. Karena ada qarinah, ada petunjuk lain. Misalnya ya, saya contoh di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbicara tentang disunahkannya kita melakukan tulis-menulis ketika melangsungkan perjanjian atau transaksi gitu ya. Jadi Al-Quran sudah mengatur tuh agar kalau kalian melakukan transaksi jual beli tanah, melakukan transaksi jual beli kendaraan, transaksi jual beli misalnya ya yang nilainya, terutama yang nilainya sangat besar gitu ya. Jangankan yang sangat besar, yang kecil-kecil pun fotokopi dan semacamnya. Kalau kita mengikuti ajaran Al-Quran sebaiknya kita minta nota gitu, ada catatan gitu, ada catatan bahwa kita melakukan transaksi sehingga kalau di kemudian hari atau pada hari yang sama selang kemudian ditemui ada cacat pada transaksi itu, nah catatan itu yang menjadi bukti. Nah ini udah diatur oleh Islam. Ada Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hutang piutang gitu ya, melangsungkan hutang piutang pada waktu yang ditentukan, faktubu katanya, tulislah. Kalau mau melangsungkan akad pinjam meminjam, terutama pinjam meminjam ya. Pinjam meminjam itu kan masalah yang krusial ya dalam hubungan antar manusia. Saudara bisa menjadi jauh gara-gara pinjam meminjam. Gara-gara nggak dikasih pinjam oleh saudaranya bisa menjauh. Gara-gara dikasih pinjam tapi nggak kembalikan bisa menjauh. Tetangga dengan tetangga bisa menjadi jauh gara-gara pinjam meminjam, gara-gara hutang piutang. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, Allah sudah mengatur. Allah mengatur. Ada dalam ayat Al-Quran itu. Ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Nah, faktubu ini menggunakan kalimat perintah. Kalau merujuk pada kaidah usul fiqh, setiap kata perintah adalah wajib. Maka hukum mencatatkan akad pinjam meminjam berdasarkan ayat ini adalah wajib. Namun ternyata di ayat lain Allah juga berfirman ya. Kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ayat 283 ada ayat yang mengatakan wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya. Farihanum maqbudah kata Allah. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai maaf. Akan tetapi jika kamu dalam perjalanan ya, sedang dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, nggak ada orang yang membantumu untuk menuliskan transaksi itu, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Maka sebaiknya ada jaminan, ada barang yang ditanggungkan, itu juga sebagai bukti. Tetapi ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang kewajiban menuliskan hutang piutang itu menjadi hukumnya tidak wajib. Karena kalau sedang dalam perjalanan nggak ada yang bisa menuliskannya berarti boleh nggak ditulis. Cukup dengan adanya tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Itu sudah cukup tanpa harus dituliskan. Nah, maka hukum menuliskan transaksi hutang piutang tidak lagi wajib berdasarkan ayat ini.
Nah, ini yang dimaksud dengan korinah, Bapak dan Ibu. Ada penjelasan lain, apakah itu di hadis Nabi ataukah di ayat yang lainnya. Itu korinah, petunjuk yang bisa mengubah status hukum sebelumnya. Ya, jadi di dalam sunnah itu ada dua indikator yang bisa kita mengintisarikan sebuah hukum. Maaf sebentar, saya ngecas laptop dulu. Ya, untuk mengintisarikan sebuah hukum dikategorikan sunnah, yang pertama apabila jelas-jelas menggunakan kata sunnah maupun kata lain yang merupakan bentukan dari kata sunnah. Yang kedua, apabila kata perintah disertai dengan korinah atau petunjuk pada ayat yang lain, maka statusnya dari wajib menjadi sunnah. Baik. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, hukum sunnah ini juga dibagi menjadi dua. Ada hukum sunnah yang muakkad, ada yang muakkad. Muakkad itu, hukum sunnah muakkad itu sesuatu yang sangat mendapat prioritas oleh Rasulullah SAW selama masa hidupnya, bahkan hampir tidak pernah ditinggalkan. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Statusnya tidak wajib, tapi senantiasa dikerjakan dan hampir tidak pernah ditinggalkan. Misalnya apa? Sholat tahajud misalnya ya. Rasulullah nyaris tidak pernah meninggalkan sholat lail atau sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu dihukumi oleh sunnah muakkad. Nah, yang kedua ada sunnah yang ghairu muakkad. Tidak perhatian Rasulullah terhadap perbuatan itu tidak sebesar yang sunnah muakkad. Maka itu sunnah ghairu muakkad. Sunnah biasa aja. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau sunnah muakkad, kalau sampai tidak mengerjakannya itu seolah-olah merasa beliau berdosa. Gitu. Merasa berdosa, padahal tidak berdosa, tidak dihukumi dosa. Cuman karena itu muakkad, masa meninggalkannya seolah-olah merasa berdosa. Nah, ada beberapa ibadah atau perbuatan di zaman Rasulullah yang dihukumi sunnah muakkad. Ya, antara lainnya sholat tahajud. Nanti Bapak Ibu bisa explore ya, apa saja jenis amaliyah Rasulullah atau hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan umat manusia yang dihukumi sunnah muakkad itu. Saya lanjut pada hukum yang ketiga, yaitu haram. Di awal sudah disampaikan definisi haram, yaitu suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila dikerjakan, maka ia akan mendapatkan dosa. Nah, dari mana kita tahu bahwa dalam teks Al-Quran maupun hadis, dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan ini haram? Kita bicara indikator, dari mana gitu ya? Sama seperti dua hukum sebelumnya. Untuk hukum haram ini, kita bisa melihat yang pertama indikatornya berupa kalimat larangan yang tegas. Ya, kalimat larangan yang tegas, misalnya dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah berfirman, "Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Ya. Allah di sini jelas-jelas melarang untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ada kalimat larangan juga yang secara tegas disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 kalau enggak salah. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wal mutallaqat, dan perempuan-perempuan yatarabbasna bi anfusihinna, perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, hendaknya menahan diri mereka selama thalathata quru, 3. Ada yang menafsirkan quru ini masa suci, ada yang menafsirkan masa haid gitu ya. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, tidak dihalalkan bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka.
in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di sini ada perintah agar perempuan yang bercerai, ya, yang diceraikan oleh suaminya atau yang baik yang meminta perceraian terhadap suaminya itu untuk menahan dirinya dari apa? Dari bersegera menikah lagi, gitu ya, selama salasata quru, selama 3 masa suci atau selama 3 masa haid, gitu ya. Nah, yang kedua, menggunakan kata kerja yang melarang. Dalam bahasa Arab, kata kerja yang melarang itu disebut fi'il nahi. Kalau kata kerja yang memerintahkan disebut fi'il amr, kata kerja yang melarang disebut fi'il nahi. Yang dibarengi dengan petunjuk bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilarang. Misalnya, ya, di dalam Al-Quran ada fi'il nahi, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. La, ada kata la itu bermakna jangan atau tidak. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, maka mendekati zina adalah hukumnya haram. Indikator berikutnya, nih di tempat saya sudah mulai hujan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada kendala di sinyal, nanti kita bisa menyelesaikan sampai akhir pertemuan. Di tempat Bapak Ibu bagaimana? Saat ini hujan atau cerah? Sama ya? Oh iya. Oh iya ya, nanti kondisional aja ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan masih bisa terus, tapi kalau tidak, kalau memang Bapak Ibu dia tidak memungkinkan untuk melanjutkan web ini secara online, nanti bisa off di tim. Mungkin nanti kita lanjutkan di grup WA gitu. Tapi saya teruskan sampai kondisi tidak memungkinkan. Baik. Indikator yang berikutnya yaitu diperintahkan untuk menjauhi. Ada perintah untuk menjauhi. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis ini, wajtanibu qaulazur, dan jauhilah oleh kalian berkata dusta. Maka berkata bohong hukumnya haram, dosa. Gitu ya. Indikator berikutnya pada aspek hukum haram ini, yang mengerjakan diancam dengan suatu hukuman. Di dalam ayat Al-Quran, ada ayat yang mengatakan bahwa walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang-orang yang melemparkan tuduhan berzina kepada perempuan-perempuan yang menjaga dirinya, summalam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum tsamanina jaldah, maka jilidlah mereka, deralah mereka sebanyak 80 kali, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ini sebagai hukumannya. Selain didera sebanyak 80 kali, juga tidak diterima persaksiannya untuk selamanya. Nah, maka menuduh orang berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi itu hukumnya haram. Karena Allah mengancam dengan hukuman yaitu sebanyak 80 kali deraan dan tidak diterima persaksiannya sampai mati atau selamanya. Gitu. Bapak dan Ibu, masih ada 2 hukum, saya lanjutkan. Yang hukum yang keempat yaitu makruh.
Makruh secara definitif adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Ditinggalkan mendapatkan pahala. Namun apabila dikerjakan, ia tidak akan mendapatkan dosa. Ya. Tidak berdosa kalau dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Lebih baik ditinggalkan daripada mengerjakan gitu ya. Nah, dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah perbuatan ini dihukumi makruh? Yang pertama, ungkapan di dalam ayat atau hadis itu terdapat ungkapan yang dipakai untuk melarang sudah menunjukkan kemakruhan. Seperti menggunakan kata karoha, ini merupakan bentukan dari kata makruh, dan kata-kata lain yang merupakan perubahannya. Yang kedua, dengan lafadz yang melarang mengerjakan. Ya, ada fi'il nahi, namun di dalam ayat lain terdapat petunjuk bahwa larangan itu bukan haram. Ini kebalikan yang sunnah tadi ya. Kalau sunnah dari ada kata perintah, tapi ada ayat lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Nah, kalau makruh, ada kalimat larangan, fi'il nahi, tapi ada ayat lain yang menunjukkan bahwa itu tidak haram. Maka statusnya menjadi makruh. Misalnya di dalam ayat Al-Quran yang berbicara, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila dijelaskan kepada kalian, ini justru malah menyulitkan kalian. Ini kalimat la tas'alu, ini fi'il nahi, larangan. Tetapi kemudian bertanya itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Karena ada ayat lain di dalam Al-Quran yang mengatakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di ayat lain malah ada perintah untuk bertanya kepada ahlu dzikri untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau di ayat pertama ada larangan bertanya, kemudian di ayat lain ada perintah untuk bertanya, maka larangan bertanya pada ayat pertama itu bukan haram, tapi makruh. Atau sebaliknya, di ayat kedua ada kata perintah untuk bertanya, tapi di ayat lain ada kata larangan untuk bertanya, maka hukum bertanya tidak wajib, melainkan sunnah. Seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut pada yang terakhir. Yaitu mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa atau siksa. Nah, indikator sebuah naskah, sebuah teks Al-Quran maupun hadis, bisa kita ambil kesimpulan hukum mubah apabila pertama, ungkapan yang dipergunakan itu bisa menggunakan kata-kata tidak mengapa, tidak ada halangan, tidak berdosa, dan sebagainya. Sebagai contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 225, wala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian fima arrotum bihi. Jadi apa yang kalian inginkan min khidbatin nisa, yaitu untuk meminang perempuan, au aknantum fi anfusikum, atau kalian simpan di dalam diri kalian. Jadi punya keinginan untuk meminang seorang perempuan itu tidak ada dosa gitu. Boleh, maka berkeinginan untuk meminang itu hukumnya mubah. Ini dari mana kita tahu ini mubah? La junaha. Tiada dosa bagi seorang laki-laki punya keinginan untuk meminang seorang perempuan. Berarti hukumnya mubah.
Kemudian yang kedua, ada ayat atau hadis yang menunjukkan perintah. Ya, menunjukkan perintah tetapi ada qarinah yang menunjukkan hukumnya mubah saja. Ya. Contoh misalnya di dalam ayat wa idza halaltum fastadu gitu ya. Ada apabila kalian telah halaltum bertahallul fastadu maka kalian berburulah gitu. Tapi berburu di sini hukumnya tidak wajib. Bukan berarti wajib berburu yang kalau tidak berburu berdosa. Berburu itu setelah tahallul usai melaksanakan manasik haji, hukumnya boleh-boleh saja, tidak wajib. Tidak berburu pun tidak apa-apa gitu ya. Nah, ini berarti ada ayat perintah tapi ada petunjuk lain yang menunjukkan hukumnya mubah. Yang ketiga, indikator ketiga yaitu ditetapkan kemubahannya berdasarkan kaedah asal sesuatu itu hukumnya mubah. Jadi dalam kaedah disebutkan bahwa al-aslu fi syai'i al-ibaha. Asal segala sesuatu itu hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Segala sesuatu hukumnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kecuali ada dalil yang mewajibkan. Hukum asalnya adalah mubah. Nah, itu kelima aspek hukum Islam beserta indikator-indikator yang bisa kita lihat baik di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada prinsip-prinsip hukum Islam. Di dalam hukum Islam kita mengenal ada beberapa prinsip. Ada 7 prinsip. Yang pertama adalah prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang keempat prinsip al-hurriyah. Al-hurriyah itu kebebasan atau kemerdekaan. Yang kelima ada prinsip musawah. Pada minggu lalu saya sempat menyebutkan istilah ini yang semasa hidupnya pernah dikemukakan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid ya, kalimatun sawa gitu ya. Nah, ini musawah maksudnya. Atau bisa diindonesiakan dengan egaliter gitu ya. Persamaan. Kemudian prinsip yang keenam ta'awun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu tolong menolong. Dan prinsip terakhir adalah tasamuh. Tasamuh toleransi. Nah, untuk prinsip-prinsip hukum Islam ini saya ingin ini menjadi tugas Bapak dan Ibu semuanya. Nanti silakan Bapak dan Ibu baca prinsip-prinsip hukum Islam pada halaman 4.10. 4.10 itu prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian saya ingin ketua kelas nanti Bu Rosi dibagi 2 kelompok satu kelas ini. Ada yang membaca prinsip-prinsip hukum Islam, kemudian ada juga yang membaca kegiatan belajar 2, yaitu fungsi profetik agama kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam hukum Islam. Nah, nanti mudah-mudahan cuaca kondusif, mungkin sambil Bapak Ibu membaca, menyiapkan untuk presentasi, kita bisa off dulu dari tim. Nanti kalau sudah kondusif cuaca, karena di tempat saya juga petirnya ini udah mulai juga, guntur dan petirnya mulai. Nanti kita kasih kode ya. Kasih kode kalau cuaca sudah mendukung, kita masuk kembali ke Microsoft Teams untuk saya mendengarkan paparan dari Bapak dan Ibu berkaitan dengan 2 tema itu. Jadi waktu
Ya, Bapak Ibu masih bersama saya? Oh iya, ya, ya, baik, baik. Jadi